Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Maria Agatha Hartono Pangemanan. Saya berasal dari GPIB Jemaat Genta Kasih Surabaya. Baiklah sis and bro sekalian, sebelum kita memulai, kita akan mendengarkan puji-pujian terlebih dahulu. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang Maha Kekal, terima kasih ya Bapa untuk hari baru yang sudah Kau sediakan bagi kami saat ini. Pimpin kami mulai dari awal hari ini sampai selanjutnya nanti, agar kami boleh melakukan kegiatan-kegiatan dan aktivitas kami dengan baik dan benar, serta penuh sukacita dan damai sejahtera di dalam penyertaan-Mu. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami akan mendengar dan membaca SBU, dan biarlah kiranya Engkau mau tuntun kami semua agar kami bisa mengerti apa yang kami baca dan kami dengar ini dan bisa membawanya dalam kehidupan kami hari lepas hari selanjutnya. Bapa di surga, berilah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati dan pikiran kami saat ini, dan kami siap untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 21 yang berbunyi seperti berikut. Namun dalam Tuhan Yesus kuharap dapat segera mengirim Timotius kepadamu supaya hatiku juga tenang karena kabar tentang kamu. Sebab tidak ada seorang pun padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Yesus Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Renungan pagi ini diberi judul pendelegasian dan pembagian tugas. Dari Filipi 2 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 21, di mana pada ayat ke-19 berbunyi, namun dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya hatiku juga terang karena kabar tentang kamu. Dalam pekerjaan atau pelayanan di suatu organisasi termasuk di gereja, pembagian tugas dan pendelegasian kepada orang lain dalam hal-hal tertentu merupakan suatu kebutuhan dan prinsip dengan tujuan agar pembagian tugas pekerjaan atau pelayanan berlangsung dengan tertib, teratur, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Epafroditus dan Timotius adalah dua tokoh penting dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi yang telah teruji, jujur, dan dapat dipercaya untuk membantu pelayanan Paulus. Karena itu, Paulus merekomendasikan dan mempercayakan tanggung jawab untuk membantu dalam pelayanan pemberitaan Injil di Filipi. Timotius adalah orang yang paling dekat dengan Paulus, bahkan dianggap sebagai anak rohani Paulus. Ia setia, tulus, dan giat memberitakan Injil. Ia mengerjakan semuanya dengan hati yang bersih dan tidak mencari keuntungan pribadi. Visi dan misinya, seperti Paulus, yaitu untuk memuliakan Kristus Yesus. Sementara itu, Epafroditus adalah seorang utusan jemaat di Filipi untuk melayani Paulus yang sedang dalam penjara. Dia membawa surat dari Paulus dan Timotius serta menyampaikan kebutuhan jemaat Filipi. Karena keadaan Paulus di penjara tidak menginginkan jemaat Filipi menjadi galau dan bersedih, maka Epafroditus pun diutus untuk kembali agar jemaat di Filipi mendengar langsung darinya tentang keadaan Paulus dalam penjara. Epafroditus melakukan tugasnya dengan sangat baik. Belajar dari Paulus yang punya rekan sepelayanan, baik Timotius maupun Epafroditus yang terpuji, bisa dipercaya dan diandalkan, maka jika hendak memilih delegasi atau utusan, kita tidak boleh melakukannya dengan sembarangan, mengikuti selera dan keinginan kita. Karena dalam pelayanan pemberitaan Injil, kita harus bersikap taat dan tunduk kepada kehendak Tuhan. Kita harus melibatkan dan mendengarkan kehendaknya dengan seksama. Maka siapapun yang diutus, mari kita hidup sebagai delegasi atau utusan Kristus yang mencerminkan Kristus dalam pelayanan ini. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, di mana kami sudah boleh mendengar firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, dan bisa kami renungkan untuk kehidupan kami selanjutnya. Ya Tuhan Yesus, biarlah kiranya Kau memberi kepekaan untuk kami bekerja sama di dalam pelayanan ini, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Pimpin kami sebagai PKLU Tuhan untuk bisa saling bekerja sama, saling berpegangan dengan erat dalam pelayanan ini, baik di dalam jemaat kami masing-masing maupun di luar jemaat.
di dalam GPIB se-Indonesia ini. Ya Bapa di surga, biarlah renungan tadi bisa menjadi pelajaran bagi kami supaya kami boleh saling bekerja sama, saling tolong menolong, dan saling melayani di dalam setiap kegiatan. Biarlah kiranya Engkau mau selalu menuntun kami agar selalu taat dan setia hanya ke dalam tangan-Mu saja. Engkau pimpin kami, Engkau mau beri kami kesehatan ya Bapa di saat-saat seperti ini Tuhan. Jaga kami, jaga rumah tangga kami masing-masing, begitu pula dengan daerah kami, dan Tuhan Engkau juga tahu bagaimana kondisi negara kami Indonesia saat ini. Tuhan tolong Tuhan, berikan negara kami menjadi lebih damai lagi dan bisa mensejahterakan bangsanya saat ini. Ampuni kami dan kesalahan kami selama ini Bapa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Biarlah semua apa yang hamba doakan ini bisa Engkau dengarkan dan bisa Engkau sempurnakan. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin.